Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Saya pagi-pagi ketika tidak harus misa pagi, seringkali jalan berkeliling di sekitar parkiran gereja. Antara jam 5:15 sampai jam 6. Belum ada orang, terutama kalau tidak ada misa pagi. Tetapi biasanya ada seorang bapak tua, mungkin lebih dari 70 tahunan, atau mungkin sudah 80-an tahun, biasa datang dengan sepeda motor. Lalu dengan agak susah, karena usia, dia memarkir motornya, dan mulai membersihkan lingkungan dengan sapu, lalu mulai menarik tempat sampah, dengan segala keterbatasannya. Tetapi dilakukan dengan keikhlasan di dalam keheningan. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang berkomentar. Saya hanya sekali-sekali menyapa dan memberi salam. Mungkin di antara umat paroki Kalideres, beliau tidak dikenal dan juga tidak diketahui apa yang dia lakukan. Tetapi tidak masalah bagi dia, karena mungkin dia memang melakukannya bukan untuk dilihat, bukan untuk diakui, tetapi karena dia mencintai Tuhan dan ingin agar rumah Tuhan bersih. Dan mungkin itu cara dia bisa menyumbangkan apa yang masih dia mampu menyumbangkan, yaitu tenaga, atau bahkan disebut sisa-sisa tenaganya. Saya sangat terinspirasi dengan Bapak ini, karena dia melakukannya berdasarkan dorongan kasih dari dalam, berdasarkan imannya, bahwa dia ingin mensyukuri, bahkan di sisa-sisa akhir hidupnya, dia masih bisa menyumbangkan sesuatu. Saya sering membandingkan dengan, tetapi membandingkan dalam arti yang ringan, bukan dalam arti sangat serius. Umat yang seringkali banyak menuntut, tidak semuanya juga, bahwa mereka sudah melayani, dan karena itu juga harus dihargai. Berbeda dengan Bapak ini, dia tidak membutuhkan itu semua, karena memang dia yang membutuhkan gereja. Bukan gereja yang membutuhkan dia. Dia yang membutuhkan mengungkapkan imannya. Dan karena itu dia melakukannya dengan penuh iman, penuh kasih, dan ketulusan. Tidak untuk mendapat konfirmasi, tidak untuk diakui, tidak untuk dihargai. Betapa baiknya kalau seluruh umat seperti itu. Bukan dengan mengatakan, kan ini pelayanan. Yang di belakangnya karena pelayanan sebetulnya harus dihargai, sudah mau repot melayani kok nggak dihargai. Tetapi ada konsep yang menurut saya kurang tepat juga. Karena sebetulnya yang membutuhkan gereja itu kita. Bukan gereja yang membutuhkan kita. Tapi kita yang membutuhkan gereja. Untuk bersatu sebagai tubuh Kristus. Untuk diselamatkan. Untuk menerima sakramen-sakramen. Terutama sakramen Ekaristi. Bukan gereja yang perlu kita. Karena gereja sudah jalan ribuan tahun tanpa kita juga bisa. Dan juga gereja ini adalah tubuh Kristus. Kristus yang mendirikan. Pasti Kristus akan menjaga. Bahkan mungkin gereja tidak membutuhkan saya, karena saya bisa digantikan kapan saja. Saya yang membutuhkan gereja untuk bisa menjadi bagian tubuh Kristus dan merayakan sakramen-sakramen. Dan karena itu sungguh merupakan anugerah saya bisa melayani. Saya bisa memberikan diri. Diterima, diakui, dihormati, bukan soalnya. Bisa melayani saja sudah bersyukur. Dan karena itu saya memberi yang terbaik yang saya bisa. Bukan karena ini pelayanan, maka saya memberi sebisanya. Bukan yang utama, tidak. Saya memberikan yang terbaik yang saya bisa. Dan betapa kalau seluruh umat seperti itu,
itu akan menjadi kekuatan besar. Gereja akan menjadi tanda kehidupan kasih yang nyata. Orang-orang yang memberi yang terbaik untuk Tuhan, bukan memberikan pelayanan untuk kemudian mengharapkan konfirmasi, pengakuan yang ujung-ujungnya ada salah paham kalau tidak diakui, ada sakit hati kalau tidak diterima ide-idenya. Karena ada kesalahpahaman bahwa seolah-olah gereja yang membutuhkan saya, padahal terbalik. Saya yang membutuhkan gereja. Karena itu saya bersyukur kalau saya dilibatkan, saya boleh melayani. Dan tentu perspektif ini akan membantu kita untuk semakin bertumbuh dewasa di dalam iman. Tuhan sangat mengasihi kita, maka mari kita memberi yang terbaik. Dan dengan ikhlas, dengan penuh rasa syukur, kita diminta untuk menjadi sumber yang membawa damai, sukacita, pengharapan. Ketika terjadi perselisihan, membawa kerukunan. Ketika terjadi kebencian, membawa cinta kasih. Dan kita yang memberikan damai itu, kita yang menjadi sumber, bukan kemudian menyalahkan atas perselisihan atau ketidakcocokan yang terjadi dalam pelayanan. Kita percaya, kita semua dipanggil supaya kita tetap mempunyai kerendahan hati, melayani karena rasa syukur, melayani karena rasa cinta dan tanggung jawab. Dan karena itu tetap rendah hati dan penuh dengan keikhlasan. Melayani karena peduli, karena iman, karena cinta kepada Tuhan. Seperti Bapak tua yang sungguh memberikan yang dia bisa dengan segala keterbatasannya. Tidak masalah diakui mendapat konfirmasi atau tidak. Karena kita memang membutuhkan pelayanan itu. Kita yang membutuhkan gereja. Kita yang membutuhkan bisa melayani supaya kemudian kita tetap menjadi satu dengan tubuh Kristus yang diselamatkan. Mungkin saatnya kita refleksi tentang pelayanan kita. Benarkah pelayanan kita sungguh-sungguh membuat kita bertumbuh? Atau kita sekedar membutuhkan panggung supaya ada konfirmasi dan pengakuan sehingga saya memberi diri karena memang saya mau menjadi bagian tubuh Kristus yang hidup. Dan mudah-mudahan dengan pelayanan itu kita bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dan rasa syukur. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.